Penghasilan Sheila Shaukia dari bisnis skincare diperkirakan turun drastis dari biasanya. Seorang pria pengamat media sosial dengan akun @deasabrina menduga gara-gara ini makanya Sheila Shaukia dan tim sangat keras menyerang dokter detektif atau Doktip. Pria itu kemudian menganalisis media sosial Sheila Shaukia dari segi pendapatannya setiap live jualan skincare-nya. Terlihat perbedaan yang jelas di mana kini pendapatannya turun drastis bahkan sempat nol dalam sehari. Dari data yang ditunjukkan pria itu, omset Sheila Shaukia yang dulunya ratusan juta benar-benar anjlok. Di tanggal 22 Desember dan 23 Desember 2024, Sheila masih mendapatkan omset 357 juta rupiah sampai 347 juta rupiah sekali live. Kemudian di tanggal 24 Desember turun menjadi 41,7 juta rupiah, 26 Desember 6,2 juta rupiah, hingga terparah pada 28 Desember mereka tidak mendapatkan uang sepeser pun alias nol. Omset nol ini terus berlanjut hingga tanggal 6 Januari 2025. Baru setelah itu mereka kembali bisa menjual produk, namun pendapatannya kisaran ratusan ribu dan jutaan saja. Dalam videonya, pria itu menambahkan dugaan kalau Sheila Shaukia mungkin takut miskin karena bisnis skincare-nya hancur. Beragam komentar netizen yang berbakti muncul melihat penghasilan Sheila Shaukia yang turun drastis seperti itu. Ada yang menyalahkan sikapnya yang justru marah-marah bukannya minta maaf pada pelanggannya. Netizen yang budiman bahkan membandingkan sikap owner skincare lain yang direview Doktip. Beberapa bahkan menilai kalau Sheila Shaukia salah mengambil sikap sehingga justru merugikannya. Kayaknya gue tahu kenapa Kak Shell sama si Panda itu ngamuk habis-habisan ke Doktip. Ini gue tunjukin. Nih, ini akunnya si SS nih. Ini kita cek 30 hari terakhir ya. Oke, ini pendapatannya ya oke lah gitu. Secara 30 hari terakhir oke lah gitu. Tapi kita cek di ini dia, ini mau gue tunjukin. Kayaknya mereka itu pusing, stres kali ya gitu. Semenjak kasusnya SS dengan Doktip ini makin gede, omset mereka ketika live itu semakin turun, parah guys. Nih kalian lihat ini tanggal 22 bulan 12, 350 juta sekali live. Makin ke bawah, ini oke 350 juta. Kesini mulai turun 41 juta guys. Kesini lagi turun cuma 6 juta. Bahkan ada nih yang nol. Berapa hari berturut-turut itu nol guys. Lihat aja deh nih. Sampai tanggal 6 nih bulan 1 tuh omsetnya nol. Jadi live-nya sia-sia. Meskipun penontonnya ratusan ribu tapi GMV-nya nol. Makin kesini nol, masih nol guys. Ini ya boleh lah 800 ribu, oke lah. Ini 4 juta, 3 juta, 2 juta. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Ini bisa jadi alasan kenapa si ular ngotot banget buat ngelabrak Doktip. Jadi ada konten kreator di TikTok namanya Kak Bobby. Dia itu nge-spill pendapatannya si ular itu. Dan ternyata pendapatannya di live berturut-turut mencapai angka 0 rupiah. Alias gak ada yang beli sama sekali. Padahal yang nonton ribuan loh. Kalau kita lihat komentar-komentar di TikTok, banyak sekali orang-orang yang mendukung si ular ini. Nah pertanyaannya, orang-orang yang mendukung si ular ini beneran cinta sama produk ular atau dia memang bayaran? Dan perlu kamu tahu nih ya, konten kreator yang nge-spill pendapatannya ular ini berkali-kali di take down sama TikTok. Udah dibanding disetujui, kemudian di take down lagi. Tapi netizen pinter nih, ternyata masih ada netizen yang nyimpen video spill pendapatannya itu dan diupload ulang di akun mereka. Kalian lihat sendiri pendapatannya nol kan? Kalau kalian mau lihat videonya, ada di postingan ulangku. Itu video yang diupload ulang sama netizen karena videonya Kak Bobby itu di take down terus. Kalau bukan fakta, kenapa berkali-kali di take down? Inilah sebabnya kenapa Sheila Shaukia tuh benci banget sama Doktip.
omsetnya tuh turun sampai ke 70% lah ya. Ini SS Skin ya, ini di bulan September nih, setelah 30 hari di bulan September, dia 49 miliar. Kalau kita lihat nih, Januarinya aja, itu cuma sisa 3 miliar loh kak. Tuh, walaupun data ini, kalau data ini ya, itu dia margin of error-nya 30% kak. Jadi anggap aja 30% lebih tinggi ya, daripada yang tertera di sini kak. Jadi cuma tinggal sisa 3 miliarnya aja. Di bulan Desember yang harusnya peak ya kak ya, itu harusnya tuh 50 miliar atau 70 miliar. Dia cuma sisa 13 miliar kak. Kita maju lagi di bulan November masih bagus ya. Jadi turun-turun terus ya, 36 miliar. Jadi sejak sengketa beres skincare itu turun terus dari 40M, 28M, 30M, dan harusnya di Desember itu bagus cuma 13M. Tapi di bulan Januari sisanya lebih parah lagi. Nah, kita contohin di bulan November ini dia paling banyak itu dapat dari akun sendiri 10 miliar, 2,4 dari afiliator ya, dari shopping mall 14M. Nah, di sini beberapa produk yang teralisnya di sini ada nih kak. Tuh. Dan ini adalah afiliator atau toko yang menjual barangnya top 100 ya. Ya paling banyak dari Selasokia sendiri sebenarnya. Jadi dari biasanya 30M menjadi 3M kak. Gila ya, pun kalau bulan Januari ini paling banter tuh 6M ya. Turun terus soalnya, apalagi dengan kejadian sekarang. Jadi nggak heran dia bawa pasukan untuk melabrak Doktif kak. Karena memang secara bisnis dia turun terus. Nah, kita intip nih, pendapatan Selasokia setelah ada kejadian dengan Doktif. Berapa ya kira-kira? Nah, ini akun Selasokia nih. Sekarang kita lihat nih, ada perbedaan nggak ya setelah kejadian dengan Doktif? Pertama, ini kemampuan penjualannya nih, omset ya. Omsetnya bisa mencapai 58M nih. Terus kalau lagi live streaming bisa 55M. Ini total ya, total omset. Habis itu coba kita lihat, ada perbedaan nggak ya? Nah, kalau teman-teman lihat nih dari data di 28 hari terakhir ya, nih jumlah pengikutnya menurun drastis nih. Apalagi ini pas tanggal 18 naik ya, tapi pas tanggal 19-nya langsung nurun jadi minus 8.000 kalau teman-teman lihat. Ini pas dia live sale durasinya hampir 4 jam, terus ini live sale-nya tanggal 23 Desember. Kalau teman-teman lihat penjualan di live streaming ada 10 di tanggal itu aja ya. Terus omset pendapatannya sekitar 8 juta dengan jumlah produk yang dijual 72, tapi yang laku 8. Terus jumlah penontonnya nonton live streamingnya itu ada 312.000. Nah, ini produk yang paling laku saat dia live. Nah, sekarang kita lihat dari tools yang kedua. Nah, kita pakai punyanya TikTok langsung. Nah, kalau dari tools yang kedua, nah kalau yang ini GMV omset 1 juta, berarti dia nggak nunjukin nih di TikTok. Jadi ini nggak bisa kebaca. Nah, coba kita lihat nih produk yang terjual berapa sih gitu di 28 hari terakhir. Nah, kalau teman-teman lihat, ini pas tanggal 22 tuh dia bisa laku 24.265 nih, gede juga ya. Tapi habis itu dia turun nih, kecil banget. Nah, cuma 20, habis itu naik lagi 14.000 di tanggal 28 Desember ya. Habis itu pas tanggal 30 ada 9.600, habis itu turun lagi, terus dia naik ini 11.000 produk yang terjual tanggal 6 Januari, habis itu kecil nih. Ya cuma 10, cuma 20, sekitar segitulah sampai sekarang. Gimana sekarang? Stres, pusing, mau pecah rasanya kepala. Iya, kan udah gue bilang dari awal strategi marketing orang Indonesia itu yaitu apa? Ngomongin sopan santun, suka bersedekah, suka menderma, baik, senyum, apalagi kalau pencitraan secara agamanya kuat. Habis produk lo diborong sama orang Indonesia. Nggak peduli orang Indonesia itu amat tentang isi kandungan dari produk lo, tapi yang penting ownernya baik. Itu aja. Lu nggak menyontoh ya kemarin, sekelas menteri aja arogan sama karyawannya. Di demo sayang, bentar lagi turun gara-gara arogan. Terus lu so-soan bawa kroni-kroni lu ya ke area terbuka, ke restoran untuk menyerang seseorang dengan kata-kata kasar, caci maki dan segala macamnya. Cantik lu. Hah? Lu yang menghancurkan usaha lu sendiri, bukan orang lain, bukan kita, bukan netizen Indonesia, tapi sifat Anda. Lo tau ini artinya bibir merah ini apa? Kayak lampu merah, dikasih merah-merah supaya apa? Supaya stop berbicara. Karena kata-kata yang keluar dari mulut Anda itu bisa menghancurkan usaha Anda sendiri. Makanya yang namanya stopan merah, itu makanya bibir itu merah. Paham sampai sini? Gak ada yang cekot. Step lab,
Zo, pusing, balik lagi, jatuh lagi. Nggak apa-apa, kalau awalnya dulu susah, pasti akan kuat menghadapi kehidupan susah lagi, ya. Udah capek main pura-pura peri-perian, udah capek main sultan-sultanan. Udah ya, balik ke sana. Serunya dokter detektif dan Sela Saukia. Nggak boleh ya, sebagai netizen Indonesia yang baik ya kan, kita tidak boleh melewatkan hal-hal viral tersebut. Kali ini gue bakal ngerangkumin kronologi live semalam. Kalau nggak salah sampai di-repost sama wakil presiden kita loh guys. Jadi kemarin pada tanggal 17 Januari BPOM mengadakan pertemuan yang di dalamnya itu ada beberapa dokter dan beberapa influencer. Tujuannya untuk menemukan titik tengah huru-hara perskincarean Indonesia yang makin memanas ini ya guys. Dari beberapa sumber yang datang langsung ke acara BPOM kemarin, katanya Doktif ini ditegur langsung oleh pihak BPOM. Mereka bilang Doktif tidak berhak lagi atau tidak boleh melakukan review-review terhadap brand skincare Indonesia. Tujuannya agar tidak terjadi huru-hara seperti ini, agar tidak lebih parah lagi. Jadi kalau misalkan Doktif next time menemukan brand skincare yang mengandung bahan berbahaya atau overclaim, mereka dia lebih baik langsung melaporkan ke pihak BPOM. Jadi BPOM yang menindaklanjuti hal tersebut. Setelah acara BPOM itu selesai, ternyata tiba-tiba si Doktif ini melakukan live kembali, live review skincare-nya Sela Saukia, yaitu SS Skin guys. Dan si Sela Saukia ini langsung nih dari perjalanan ke rumahnya dia langsung putar balik untuk nyamperin si Doktif ini. Kenapa si Sela Saukia ini sampai geram dan akhirnya memutuskan untuk nyamperin si Doktif ini yang lagi live? Karena di dalam si live-nya ini si Doktif menjelaskan bahwa dia ini menemukan satu produknya SS yang katanya sudah ditarik dari peredaran selama 2 tahun, tapi tiba-tiba Doktif ini menemukan, kalau nggak salah itu produknya itu night cream deh. Entah dia overclaim atau entah dia saat itu mengandung bahan berbahaya. Sedangkan menurut Sela Saukia, produk yang direview saat itu sama Doktif sudah tidak diproduksi lagi oleh tim SS Skin selama 2 tahun. Jadi Sela Saukia ini mau mempertanyakan secara langsung nih kepada Doktif, si Doktif ini mendapatkan krim oplosan tersebut tuh dari mana? Disamperin lah tuh kan Sela Saukia ya kan, terus juga suaminya, keponakannya, sepupunya, asistennya, pokoknya sekampung ya, datengin si Doktif yang lagi nge-review tuh di salah satu rumah makan. Si Doktif itu nggak sendiri, kalau nggak salah tuh ada 4 orang di dalam live tersebut. Terjadilah huru-hara ya kan, si SS-nya itu apa namanya live, terus juga Doktifnya live, dan semalam tuh gue lihat si Doktif itu sampai nembus 400.000 yang nonton loh guys. Dan yang bikin mencengangkannya adalah di dalam live si Sela Saukia ini dia bilang katanya Doktif ini diduga melakukan pemerasan kepada skincare owner sebanyak 200 miliar. 200 miliar. Terus banyak apa tuh duit? Si Doktif bilang lah saat itu, kalau misalkan memang ada pemerasan tersebut, saya menerima uang 200 miliar dari si owner tersebut, ya silahkan laporkan. Ya kan, kalau misalkan ada buktinya ya laporkan aja, nggak usah kayak begini gitu. Saat itu Sela Saukia dan si Panda ini bener-bener sangat menggebu-gebu ya, seperti preman. Memang sangat disayangkan gitu, karena kan Doktif perempuan gitu. Itu memang kalau dilihat itu intimidasi ya say. Dan si Doktif itu saat itu tidak mau juga memberitahu kalau misalkan produknya dapat dari mana. Jadi dua-duanya sama-sama kuat saat itu ya. Dan pada akhirnya mereka berdua memutuskan untuk pergi ke Polda. Ke Polda atau ke mana gitu, ke Polda kalau nggak salah kan. Ternyata sampai jam 3 pagi tidak ada titik terang, dan pada akhirnya mereka berdua sama-sama mau melewati jalur hukum. Tuh gue sampai serak begini kan. Mau melaporkan satu sama lain. Kalau gue sih tim nyimak ya, tim 100% darah gue darah netizen gitu. Gue tidak berpihak ke Sela Saukia ataupun Doktif. Kalau kalian berpihak sama siapa guys?